Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah hazani wa azakumullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini alhamdulillah kita bisa membacakan kembali, melanjutkan kitab yang kita baca, yaitu Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Bab yang kita bacakan pada kesempatan kali ini selanjutnya yaitu bab yakinu istijabati doa, keyakinan dikabulkannya doa. Setelah kita membahas bab-bab yang sebelumnya ya terkait dengan tawakal, kita harus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Ta'ala. Maka di dalam berdoa harus ada keyakinan bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana kita melakukan suatu amal perbuatan, kalau kita tidak yakin terhadap perbuatan amalan yang sedang kita akan lakukan, ya kita bahasnya tidak nyaman untuk melakukan amalan perbuatan tersebut karena tidak yakin. Tapi ketika kita yakin yang mau kita lakukan adalah memang memiliki manfaat, mendatangkan katakanlah untung besar misalkan, ya kita akan semangat di dalam melakukannya. Tapi kalau kita misalkan disuruh orang untuk melakukan perbuatan tertentu, tapi kita tidak yakin dengan perbuatan itu apakah menguntungkan kita atau tidak, ya kita mengerjakannya. Mungkin di awal ya mengerjakan, tapi lama-kelamaan menjadi malas. Nah, ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Begitu juga dengan doa. Kalau kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada unsur ini, tidak ada unsur keyakinan bahwasanya doa kita dikabulkan Allah Ta'ala, maka kita nanti tidak akan sungguh-sungguh di dalam berdoa. Kita tidak akan istiqomah di dalam berdoa. Ya, bahasanya secara logika, kalau kita berdoa terus nggak yakin doa kita dikabulkan, terus ngapain berdoa, kan begitu ya. Maka seorang muslim, seorang mukmin wajib bagi dia ketika berdoa harus yakin bahwasanya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang sering kita ingatkan, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan bagi kalian.
Ini ayat yang singkat yang maknanya jelas. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah akan memberikan pengkabulan doa kita. Allah akan mengabulkan doa kita. Maka meskipun ini yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah, tapi manfaatnya bukan untuk Allah. Manfaatnya bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, karena Allah akan memberikan balasan pengkabulan doa yang kita lakukan. Sehingga di sini para jamaah, keyakinan itu sangat penting di dalam melandasi segala aktivitas kita. Tanpa keyakinan, maka kita tidak akan sungguh-sungguh dalam mengamalkan, tidak akan bisa istiqomah di dalam mengamalkannya. Baik. Sekarang yang kita bacakan, beliau mengatakan asasu kulli khairin, bahwasanya asas pondasi semua kebaikan, anta lama, engkau mengetahui, anna masya Allahu kana. Engkau mengetahui bahwasanya apa saja yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Ini salah satu bahasanya tingkatan di dalam memahami takdir. Kalau kita belajar tentang tingkatan takdir, yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmunya Allah. Kemudian yang kedua kitabah, penulisan takdirnya Allah. Yang ketiga masyiah, yaitu kehendaknya Allah. Yang keempat adalah al-khalq, penciptaannya, yang Allah menciptakan makhluk ini. Maka masyiah ini dikatakan oleh beliau, ini merupakan asas, ya, merupakan fondasi, pilar utama dari segala macam kebaikan. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi dan baik, dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi meskipun dilihat itu baik. Nah, pemahaman masyiah ini sangat penting para jamaah, karena banyak orang yang mereka ketika tidak memahami ini, ya mereka tentunya tidak bisa menempatkan pada tempatnya atau salah paham di dalam memahaminya, ya. Maka bicara tentang masyiatullah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya, apapun yang Allah kehendaki dan itu terjadi, itu semuanya baik, ya. Apapun yang Allah kehendaki dan itu terjadi, semuanya baik. Baik yang terjadi itu suatu kebaikan atau yang terjadi suatu keburukan. Contoh mudahnya sekarang, ya, Allah menguji kaum muslimin, saudara-saudara kita, itu dengan bencana, banjir, ya, tanah longsor. Ini kebaikan apa keburukan? Kalau kita melihat zatnya, itu adalah keburukan. Tapi ini terjadi berarti dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Tapi apakah kemudian ketika terjadi musibah semacam ini, itu hanya keburukan, tidak ada hikmah di balik itu? Malah justru sebaliknya, hikmahnya sangat besar. Ketika Allah memberikan atau Allah menghendaki sesuatu, apalagi yang baik, ya, ini yang buruk saja, itu pada ujung-ujungnya itu mendatangkan kebaikan. Nah, maka disinilah pentingnya kita itu untuk husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, dan harus
kita arahkan kepada Allah semuanya baik. Tidak boleh kita mengarahkan sedikit pun sesuatu yang tidak baik kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi orang ketika memahami ini kadang-kadang agak bingung kalau masih awal-awal. Ya, katanya Allah itu menginginkan semuanya baik, tapi bencana itu kan buruk. Ya, itu dilihat dari satu sisinya saja. Tapi tidaklah seseorang ketika dia ditimpa musibah, kalau kemudian dia mengambil pelajaran dari musibah itu, kemudian dia kembali kepada Allah. Itu kebaikan yang besar. Itu kebaikan yang besar. Jadi ini pembahasan mungkin yang lebih panjang terkait dengan masalah masyiah. Kita bacakan ayat tulisan beliau. Maka pondasi segala kebaikan, kita memahami, kita mengetahui, kita memiliki ilmu bahwasanya apa saja Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Fatayaqana hinaidin, maka kalau kita sudah memiliki pondasi ini, maka menjadi yakinlah kita, engkau harus yakin annal hasanati, bahwasanya kebaikan-kebaikan min ni'amihi, kebaikan-kebaikan itu adalah semuanya termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam kebaikan maka itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua kebaikan yang kita lihat, kita rasakan sendiri, ya, atau kita dengarkan, maka semua kebaikan adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Fatashkurahu alaiha, maka hendaklah engkau mensyukuri nikmat tersebut. Ya, kita punya keyakinan semua kebaikan dari Allah, maka hendaklah kita mensyukurinya. Wa tatadarra ilaihi, dan hendaklah kita itu tadarru, maksudnya ini adalah doa, dan hendaklah berdoa kepada Allah Ta'ala alla yaqta'aha angka, agar tidak terputus darimu. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, pertama kita bersyukur, kemudian kita berdoa agar nikmat tersebut tidak terputus, supaya nikmat tersebut tetap ada di diri kita. Kalau perlu kita minta tambah, karena Allah juga menjanjikan tambahannya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan nambahi, aku akan tambahi pada kalian, dan itu pasti. Dan ini seharusnya para jamaah, kalau kita mendapatkan apapun kebaikan, dua hal yang kita ingat, yaitu bahwasanya yang pertama kita bersyukur dengan nikmat Allah berupa kebaikan, yang kedua adalah berdoa agar nikmat itu tidak terputus, artinya tetap kita nikmati, tetap ada pada diri kita, dan itu wajar. Ibaratnya kita punya barang-barang yang kita sukai di rumah, ya, apakah itu berupa ya, sepeda motor, sepeda gunung misalkan, atau mungkin apalah barang apa, kalau kita suka kita jaga jangan sampai hilang, dijaga benar-benar, itu sudah maklum demikian. Sebaliknya wa anna sayyiati, adapun keburukan-keburukan yang terjadi itu min hidlanihi wa uqubati, ini termasuk penelantarannya Allah dan siksanya Allah Ta'ala kepada hambanya. Kalau ada keburukan, ada kejelekan, ini maknanya itu adalah Allah membiarkan, ya, orang itu terjerumus ke dalam keburukan, Allah telantarkan dia, dan bisa menjadi itu adalah merupakan ya siksa bagi dia, ya, merupakan siksa bagi dia, biar dirasakan begitu. Maka ketika kita memahami bahwasanya segala keburukan itu adalah bentuk penelantarannya Allah kepada hambanya, fatabtahila ilaih, maka kita juga ibtihal, makna doa juga, kita berdoa kepada Allah Ta'ala ayyahula bainaka wa bainaha, agar kita itu dijauhkan antara dirimu dan antara kejelekan tersebut. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jauhkan aku dari berbagai macam keburukan.
kita tidak ingin mendapatkan namanya keburukan, maka jangan berdoa minta keburukan, tidak dibolehkan doa minta keburukan, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Jadi ini kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan kita syukuri, kita berdoa agar senantiasa kita nikmati, tidak diputus. Keburukan ya, maka itu adalah bentuk penelantarannya Allah. Kita berdoa agar tidak terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Kemudian berikutnya beliau katakan, wala yakilaka fi fi'lil hasanat wa tarkil sayyi'at ila nafsik. Dan tidaklah menyerahkan kepadamu, atau jangan menyerahkan kepadamu fi fi'lil hasanat dalam melakukan kebaikan, wa tarkis sayyi'at atau meninggalkan keburukan, ila nafsika kepada diri. Janganlah kita menyerahkan kebaikan dan keburukan itu kepada diri kita. Apa maksudnya para jamaah? Maksudnya bahwasanya kita ini kadang-kadang memiliki keinginan ini, keinginan itu. Kita memandang ini baik, kita lakukan. Ini buruk, ya tidak kita lakukan. Itu memang demikian halnya. Memang demikian halnya. Tapi di sini maknanya bahwasanya ketika ada namanya mengerjakan kebaikan atau meninggalkan keburukan, itu jangan sampai kemudian diserahkan atau kita hanya menyerahkan pada diri kita, tapi serahkanlah kepada Allah. Ini bab tawakal yang sebelumnya. Ketika kita bisa mengerjakan kebaikan, ketika kita bisa meninggalkan keburukan, ya, itu semuanya adalah karena Allah Ta'ala, bukan karena semata-mata kita mampu untuk hal itu. Kemampuan kita bisa mengerjakan kebaikan, kemampuan kita bisa meninggalkan keburukan, itu karena Allah. Allah berikan kemampuan kepada diri kita untuk hal itu. Ini namanya penyandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau katakan pada jamaah, waqad ajma'al arifun, sungguh telah sepakat orang-orang arifun. Orang arif adalah orang yang memiliki ilmu. Yang lebih menekankan di sini dikatakan arif, bukan orang alim, karena mengarah kepada akhlak, mengarah kepada urusannya adalah urusan akhlak atau urusan hati. Yang dikatakan arifun, orang yang ma'rifah, orang yang dia mengenal Allah Ta'ala dengan baik. Waqad ajma'al arifuna ala anna kulla khairin, bahwasanya sesungguhnya semua kebaikan fa asluhu taufiqullahi lil abdi, maka pada asalnya segala kebaikan itu adalah taufiknya Allah untuk hamba. Taufiknya Allah untuk hamba, yaitu hidayah itu taufik dari Allah untuk hambanya. Kita bisa mengerjakan sholat adalah kebaikan. Ini karena mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Kita bisa membaca Al-Quran, ini adalah kebaikan dan adalah taufik dari Allah Ta'ala. Dan berbagai macam amalan kebaikan yang lain. Ketika Allah memberikan taufik, artinya apa? Artinya secara bahasa umumnya Allah itu membimbing kita. Allah memperhatikan kita, membimbing kita untuk senantiasa melakukan perbuatan yang baik, memperhatikan kita. Sebaliknya wakula syarrin, orang-orang arifun mereka sepakat bahwa segala macam keburukan fa'aslu, asalnya khidlanuhu li abdihi, karena Allah membiarkan hambanya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kalau bahasa kita, Allah nggak ngereken, ya. Allah nggak ngereken. Sudah mau mengerjakan apapun dibiarkan Allah Ta'ala, tidak kemudian diberikan hidayah. Kalau misalkan dia memberikan keburukan, diingatkan. Tidak. Ketika ada musibah para jamaah, itu salah satu bentuk peringatan dari Allah Ta'ala, agar orang-orang yang dia itu khususnya kaum muslimin, yang mereka sebelumnya
terbuai dengan amalan-amalan keburukan, amalan kemaksiatan, amalan-amalan berupa dosa, dia ingat itu salah. Ketika diberi ujian, cobaan, dia biar kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau misalkan ternyata dia melakukan perbuatan amalan buruk, maksiat, kok berjalan terus, ya, lancar-lancar saja, aman-aman saja, menjadi orang yang kaya, bahasanya meskipun korupsi nggak kecekel, ya, meskipun korupsi tidak akan terbongkar, ya, misalkan demikian. Ini bentuk khidlan, yaitu bentuk penelantarannya Allah kepada hambanya ini. Ya, bahasanya istidraj, dilulu, dibiarkan, ya, dibiarkan. Maka itulah ya ikhwah azani wa asallah, beliau katakan tentang kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan asalnya adalah taufik dari Allah, adapun keburukan itu pembiaran Allah, asalnya dari Allah membiarkan hambanya. Nah, sekarang makna taufik beliau katakan, dia mengatakan makna taufik, apa itu taufik? Ya, wa ajma'u anna taufiq, dan para arifun, orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang ma'rifatullah, mereka bersepakat anna taufik, bahwasanya taufik itu alla yakilakallahu ila nafsika, yaitu agar Allah tidak menyerahkan dirimu kepada dirimu. Bahasanya beliau Masya Allah, ya, kadang kita kadang membingungkan, tapi dalam. Taufik itu apa? Itu agar Allah, ya, tidak menyerahkan diri kita kepada kita. Berarti kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kepada Allah. Dengan bahasa lainnya, agar Allah senantiasa membimbing kita, menyerahkan urusan yang kita lakukan hanya kepada Allah. Yaitu Allah memberikan taufik kepada seseorang, pada diri kita, agar segala urusan kita ini kita tahu, ini kita semuanya serahkan kepada Allah, bukan kepada diri kita. Itu namanya taufik. Jadi seorang yang sadar, orang yang ngerti, orang yang paham, kita ini tidak mampu untuk bisa mengurusi diri kita sendiri. Pada hakikatnya kita ini sebenarnya tidak mampu untuk bisa mengurusi segala urusan pada diri kita sendiri. Kita bisa mengurusi sebagian besar, bahkan itu semuanya karena taufik dari Allah. Nah, ini catatannya para jemaah. Jadi orang bahasanya meskipun secara zahir dia itu memang belajar, katakanlah sekolah, katakanlah kuliah, ambil jurusan tertentu sesuai dengan bidangnya, terus dia memiliki keahlian, memang dia punya keahlian. Ketika dia menempuh jenjang pendidikan sampai menjadi seorang yang ahli, tidaklah dia akan bisa menjadi orang yang ahli kecuali itu kalau Allah mudahkan. Kalau Allah tidak mudahkan, ya dia tidak akan menjadi orang yang ahli. Nah, ini gambarannya demikian. Maka taufik dari Allah Ta'ala ini adalah ketika seorang hamba sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu semuanya atas bantuan dari Allah Ta'ala. Kita bisa melakukan ini karena dibantu Allah Ta'ala, dibimbing Allah Ta'ala. Itulah taufik. Sebaliknya wa anna khidlan, adapun penelantaran Allah Ta'ala, Allah tidak mengurusi, Allah membiarkan. Wa ayyuhliya bainaka wa baina nafsika, yaitu Allah membiarkan antara dirimu, ya, dengan jiwamu. Jadi dibiarkan menurut akal kita sendiri, nafsu kita sendiri, ya, Allah tidak membimbingnya. Mau melakukan yang benar dibiarkan, yang salah dibiarkan. Dan biasanya kalau dibiarkan Allah Ta'ala itu konotasinya arahnya ke arah yang tidak benar. Tidak benar dari sisi pandangan Allah atau syariat, meskipun menguntungkan dari sisi pandangan manusia. Ya, maka ini para jemaah sebaliknya. Jadi kalau taufik itu seorang yang dia itu paham
dia tidak mampu mengurusi dirinya, akhirnya menyerahkan kepada Allah. Adapun khidlan, yaitu penelantaran, itu adalah orang dia itu merasa mampu mengurusi dirinya sendiri dalam segala hal, tidak butuh Allah. Itu namanya justru dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Fa'idha kana kullu khairin fa'aslu taufik, maka jika semua kebaikan asalnya taufik yang sudah tadi kita sampaikan, wa huwa biyadillah la biyadil abd, maka taufik ini murni di tangan Allah, tidak di tangan hamba. Ya, kalau bahasa sekarangnya hak prerogatifnya Allah. Jadi hidayatut taufik itu adalah di tangan Allah, bukan di tangan seorang hamba. Seorang hamba tidak akan bisa memberikan hidayatut taufik. Maka kita ingatkan lagi, secara umum hidayah ada dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah. Yang kedua adalah hidayatul taufik. Kalau hidayatul dilalah atau irsyad, maka ini manusia bisa melakukannya karena dia bisa menunjukkan ini jalan ke sana, ini benar, ini salah, bisa. Tapi yang ditunjukkan apakah dia nanti kemudian melakukan hal itu atau tidaknya, itu hidayatul taufik yang menentukan, Allah yang menentukan. Maka dikatakan oleh beliau famiftahuhu, nah ini dikaitkan dengan masalah doa, maka kuncinya itu ad-doa, adalah berdoa. Untuk bisa mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu hanya di tangan Allah Ta'ala, maka kuncinya adalah doa. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Wal iftiqar, dan merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Doa merasa butuh. Wasidqul laja, dan juga jujur, benar dalam minta perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Warraghbah, yaitu berharap. Warrahbah, dan rasa takut ilaihi, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya, kunci untuk bisa mendapatkan taufik. Famata a'tal abda hadzal miftah, maka dikala Allah memberikan kepada hamba ini kunci ini, ya kuncinya apa tadi? Doa, merasa butuh kepada Allah Ta'ala, minta perlindungannya kepada Allah Ta'ala, berharap, takut hanya kepada Allah Ta'ala. Ini namanya kunci. Kalau Allah telah memberikan kunci ini, faqad arada ayyaftahalah, maka sungguh Allah menginginkan hamba ini untuk membukanya. Untuk bisa membuka, akhirnya mendapatkan hidayah taufik. Beliau gambarkan dengan gambaran yang ringan, gambaran yang sederhana. Ibarat ini pintu asalnya tertutup, tidak terbuka kecuali ada kunci, ya, maka kalau kita diberi kuncinya, kita akan bisa membuka, bisa masuk hidayah taufik tadi. Ya kalau enggak, ya bagaimana bisa masuk, tidak ada kuncinya. Maka sebenarnya dikatakan sini, wa mata adallahu anil miftah, namun ketika Allah tidak memberikan, menyesatkan ya dari miftah, dari kunci ini, tidak diberikan kuncinya, bagi ya babul khair murtajan duna, maka pintu itu, pintu kebaikan itu senantiasa tertutup. Murtajan itu mulakon, senantiasa tertutup, tidak bisa dibuka karena tidak ada kuncinya. Yang tidak ada kuncinya. Inilah gambaran beliau untuk bisa mendapatkan taufiknya Allah Ta'ala. Itu ibarat ada pintu dan kita butuh kunci. Yang megang kunci adalah Allah. Maka kalau kita diberi kuncinya, kita akan bisa buka dan akan mendapatkan taufik. Ya kalau tidak, ya tidak, ya akan senantiasa tertutup. Nah, kemudian ada perkataan yang bagus yang mungkin juga pernah kita singgung. Beliau nukilkan, yaitu qala Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a, fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah. Apa artinya ini? Sesungguhnya aku, Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu an, sesungguhnya aku la ahmil, aku tidak terbebani hamal ijabah, yaitu keinginan untuk diijabahi doaku.
Ya, yang dipikirkan beliau itu bukan masalah pengkabulan doa. Walakin hamma doa, yang terbebani olehku, yang aku gimana supaya aku bisa melakukannya, itu adalah hamma doa, yaitu keinginan berdoa. Bagaimana supaya aku bisa berdoa dan berdoa, itu yang membebaniku. Ya, kenapa? Yang beliau katakan bahwasanya yang dipikirkan bukan masalah doanya diterima atau tidak, tapi yang dipikirkan adalah bisa berdoa atau tidak. Paham ya? Ya, jadi beliau katakan itu yang dipikirkan bukan masalah doanya dikabulkan atau tidak, tapi dipikirkan adalah bisa berdoa atau tidak. Kenapa? Fa'idha ulhimtu doa, kalau misalkan aku sudah diilhamkan, diberi ilham bisa berdoa, bisa melakukan, berarti mendapatkan hidayatut taufik tadi itu. Diberi taufik Allah Ta'ala bisa berdoa, ya, dan doa yang benar tentunya dengan cara yang benar, ya. Final ijabata ma'ah, maka sesungguhnya pengijabah dari Allah Ta'ala itu akan menyertainya. Makanya kembali kepada ayat yang sering kita ingatkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Jadi fokusnya jangan hanya pasti dikabulkan, tapi doanya ini bagaimana kita bisa berdoa atau tidak, yang pertama. Yang kedua, kalau sudah berdoa, doanya itu sudah benar ataukah belum, ya. Maka ini yang menjadi beban oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dipikirkan itu adalah bagaimana supaya bisa berdoa. Kalau bisa berdoa dengan baik dan benar, maka tidak diragukan lagi, Allah pasti mengabulkan. Dan disinilah para jamaah titik pentingnya. Kadang-kadang orang yang dia itu mungkin tidak terlalu belajar lebih mendalam, saya itu sudah sering berdoa ini itu, tapi kok nggak dikabulkan ya. Akhirnya saya juga malas karena tidak dikabulkan. Nah, ini malah tidak mendapatkan apa-apa nanti. Dia berdoa pun kadang-kadang juga niatannya salah, niatannya juga kadang salah, atau doanya tidak sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh. Intinya permasalahannya di doanya, bukan masalah pengabulan dari Allah Ta'ala. Maka perkataan yang indah para jamaah yang perlu kita renungkan, ya kalau perlu memang dihafalkan dalam arti yang penting maknanya kita tahu. Bahwasanya beliau Umar bin Khattab mengatakan, beliau yang terbebani itu adalah keinginan untuk berdoa, agar bisa berdoa terus-menerus dengan baik dan benar. Kalau sudah bisa berdoa, berarti mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, bisa berdoa. Maka kalau sudah bisa berdoa dengan baik dan benar, pasti Allah akan mengijabahi. Inilah keyakinan diijabahinya doa. Keyakinan sebenarnya adalah apa? Kalau sudah doanya benar, maka kita yakin Allah pasti mengijabahi. Kalau kita belum benar, bukan masalah ijabahnya, tapi doa kita bisa jadi yang kurang benar, begitu. Kurang yakin dalam berdoa bisa jadi, ya. Kemudian beliau lebih perdalam masalah taufik ini. Apa yang beliau katakan? At-taufiqu ala qadrin niyah. Taufik itu sesuai dengan kadar niatnya. Jadi Allah Ta'ala memberikan taufik tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya. Karena orang ini punya niat demikian, tingkat niatnya, bahasanya kualitas niatnya sekian. Yang ini demikian, tingkat kualitas niatnya sekian, beda-beda. Ya, sesuai dengan niatnya itu. Apa penjelasannya? Beliau katakan, wa ala qadri niyatil abdi, dan sesuai dengan kadar niatnya seorang hamba, wa hammatihi, dan keinginannya, wa muradihi, dan keinginannya juga, wa raubatihi, dan juga harapannya, fi dzalika, dalam hal itu, yakunu taufiquhu subhanah, maka taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang akan dia dapatkan.
Jadi seberapa besar niatnya hamba, keinginan hamba, ya, semangatnya hamba, itu akan mempengaruhi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yakunu taufiqu subhanahu wa i'anatu, dan pertolongan dari Allah taala. Kalau seorang hamba ini dia niatnya hanya katakanlah sedikit, hanya sekedar doa, kemudian dia pokoknya kalau dikabulkan sedikit juga tidak apa-apa, bahasanya demikian, ya, ini berarti dia tidak sungguh-sungguh di dalam berdoa. Atau mungkin dia punya niat mendapatkan sesuatu hasil yang ya katakanlah tidak seberapa. Nah, niatnya cuma mendapatkan segitu aja. Misalkan, ya Allah berilah saya harta kekayaan yaitu 1 miliar. Ya, dia niatnya mendapatkan harta 1 miliar. Ada yang berdoa, ya Allah berilah saya kekayaan harta 1 triliun misalkan. Ini beda niat. Ya sesuai dengan doanya, sesuai dengan doanya itu. Allah maka disesuaikan dengan kadar niatnya tersebut, sehingga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Fal ma'unatu minallah, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tanzilu 'alal ibad, itu akan turun kepada seorang hamba ala qadri himamihim, sesuai dengan kadar keinginan himmah mereka, semangat mereka, wa thabatim, dan ketetapan hati mereka, wa raubatim, dan yaitu keinginan mereka, dorongan mereka, wa rahbatim, dan juga rasa takut mereka, harapan mereka dan rasa takut mereka. Jadi yang mempengaruhi Allah memberikan pertolongan pada hamba ini adalah hamba ini seberapa semangatnya, seberapa dia memiliki ketetapan hati ketika meminta, seberapa harapan yang dia inginkan, dan seberapa takut kalau harapannya itu tidak tercapai, ya. Maka ini tergantung kepada hamba tersebut. Allah akan berikan pertolongan pasti. Seberapa pertolongannya Allah sesuai dengan kemampuan, yaitu ukuran niatnya seorang hamba ini. Wal khidlanu, adapun penelantaran Allah taala, yanzilu alaihim ala hasbi dzalik, itu akan turun kepada mereka sesuai dengan kadar itu juga, kadar yang dia lakukan. Ya, ketika seseorang itu kemudian dibiarkan Allah taala, maka ada yang dibiarkan dia itu tidak jauh. Mungkin mereka itu melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia segera sadar. Ya, segera sadar. Allah membiarkan tidak dalam waktu yang lama. Ada yang dibiarkan dalam waktu yang lama sekali. Ya, karena memang keimanan orang itu seperti itu. Ya, maka sesuai dengan kondisi orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin, adalah hakim yang paling bijaksana. Kita harus yakin bahwasanya Allah adalah hakim yang paling adil. Wa alamul alamin, dan alimin, yaitu yang paling tahu, yang paling mengetahui. Ya taufiqa fi mawadillah iqatibih, Allah meletakkan taufik, Allah memberikan taufik ini di tempat-tempat yang sesuai. Allah memberikan taufik itu sudah pas, sudah di tempat-tempat yang sesuai. Jadi kalau kita mungkin melihat ada katakanlah diri kita mungkin, atau teman kita, atau saudara kita, atau orang lain, kok dia itu oleh Allah itu diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan, sedangkan temannya kok tidak. Ya, padahal sama-sama temannya ini bahasa teman akrab misalkan demikian, jalan bareng dan yang lainnya, kelihatannya semuanya baik gitu loh. Tapi kenyataannya ada perbedaan. Yang satu Allah tunjukkan kebaikannya lebih, yang satu agak kurang. Ini bukan berarti Allah yang salah. Allah lebih mengetahui kondisi orang tersebut daripada diri kita. Sebaliknya, wal khidlan fi mawadillah iqatibih, Allah membiarkan, melantarkan hamba itu juga di tempat yang sudah sesuai, sudah pas, ya, sudah tidak ada kesalahan di sana. Wa huwal alimul hakim, dia Allah Ta'ala
yang mau mengetahui lagi maha bijaksana. Mestinya ikhwah azaniyah Allah, maka kembali kepada masalah taufik, ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak akan salah, tidak akan meleset, ya, di dalam memberikan taufik. Pasti pas dan pasti benar, ya, karena Allah lebih tahu, Allah lebih mengetahui. Inilah pentingnya beliau membahas tentang masalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau tuliskan di bagian akhir di sini para jamaah, yaitu asyukru wa doa, yaitu bersyukur dan doa. Jadi syukur dan doa itu apa hubungannya? Ya, maka beliau buat di sini dua kalimat yang berbalikan. Beliau sering di dalam perkataan yang kita bacakan para jamaah itu membuat dua hal yang berbalikan, ya, antara taufik dan khidlan, antara taufiknya Allah dan penelantarannya Allah Ta'ala, ya, antara kebaikan dan keburukan. Ini supaya kita itu bisa membandingkan, bisa mengetahui perbandingannya secara jelas, ya, sehingga apa? Sehingga kita nanti tidak meragukan satu dengan yang lainnya karena sudah jelas. Nah, kemudian beliau di sini mengatakan tentang masalah syukur dan doa. Apa, ya, bahasanya itu manfaat syukur dan doa? Maka beliau katakan dalam dua kalimat, wa ma utiya man utiya illa min kibali idha'ati syukra wa ihmalil iftikar wa doa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberi, ini ungkapan man utiya adalah ungkapan tidaklah memberikan suatu cobaan, suatu musibah, ya, Allah membiarkan itu tidak lain karena min kibali idha'atihi syukra, karena hamba ini dia melalaikan, ya, dia menyanyiakan syukur, dia tidak mau bersyukur. Orang ditimpa musibah, ditimpa bencana katakanlah, ini bisa dipastikan mereka kurang bersyukur. Ya, kita tidak tentunya mengejas ini dan itu, enggak. Ini adalah berupa, yaitu apa? Berupa petunjuk bahwasanya diri kita bahkan ketika kita itu mendapatkan musibah dan ujian, ingat, bisa jadi karena kita kurang bersyukur. Wa ihmalil iftikar, dan kita meremehkan, tidak mempedulikan atau lalai di dalam tidak merasa butuh. Kita tidak merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Buat doa, dan kita tidak berdoa karena merasa sudah cukup, buat apa berdoa? Nah, ini berarti meremehkan. Kan kadang orang yang mereka itu ditelantarkan Allah Ta'ala, ya, yang namanya istidraj itu, dia mengatakan, saya meskipun tidak sholat, ya, saya meskipun tidak puasa, tapi ya lancar-lancar saja, rezeki lancar, ya, hidup aman-aman saja, misalkan demikian. Dia tidak merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Musibah yang dia sedang hadapi apa di sini? Itu musibah keimanan, ya, musibah keimanan. Kalau dia seorang muslim, kalau dia seorang kafir, ya berarti memang tidak beriman seperti itu. Jangan dibandingkan dengan orang kafir. Orang kafir memang dia Allah Ta'ala dibiarkan, sudah tidak diurusi, ya. Allah akan memberikan sesuai dengan usaha amalan dia yang dilakukan dalam urusan dunia, diberikan. Urusan akhirat tidak akan dianggap sama sekali. Sehingga sebaik apapun orang kafir, kebaikan yang dilakukan di dunia ini itu akan Allah balas selesai di dunia. Tidak ada yang disisakan di akhirat. Artinya apa? Ketika nanti di yaumul hisab, dari kiamat nanti itu, dari perhitungan amal yang dihisab bagi orang kafir itu bukanlah kebaikan dan keburukan, tapi apa? Keburukan tok. Ya, hanya keburukan saja yang ditunjukkan, keburukanmu ini. Kebaikannya sudah tidak ada. Karena kebaikan sudah diberikan oleh Allah di dunia ini, dibalas di dunia sampai tuntas, ya, sampai tuntas. Nah, kenapa? Karena dia tidak butuh kepada Allah Ta'ala, sehingga di akhirat tidak dibutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para jamaah sebagai introspeksi kita. Kalau ada suatu, yaitu musibah, ujian dan cobaan,
Tidaklah kita berpikir bisa jadi kita kurang bersyukur. Jadi kita mungkin sempat terpikirkan tidak butuh kepada Allah, cukup pada diri kita, kita mampu, ya. Kemudian kita tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, akhirnya terjadi musibah tersebut. Sebaliknya, wala dhafira man dhafira bimasyiatillah wa auni. Ini sebaliknya, tidaklah Allah memberikan yang namanya kemenangan, kesuksesan, ya. Kemenangan dan kesuksesan itu bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah Ta'ala, wa'auni, dan pertolongannya Allah. Setiap kemenangan, kesuksesan, ya, itu semuanya adalah karena kehendak Allah dan pertolongan dari Allah. Maka kita kembalikan ke asal tadi itu. Segala kebaikan itu sumbernya adalah apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Maka ketika seorang sukses, dia misalkan perang menang begitu, ini dikehendaki Allah Ta'ala dan Allah yang menolongnya. Maka kita lihat di dalam diri kita ataupun mungkin sekitar kita orang yang sukses, ya, meskipun itu misalkan sukses dalam masalah dunia, katakanlah ini masuk, itu memang Allah kehendaki dan memang Allah tolong. Kalau Allah tidak menghendaki, tolong tidak akan terjadi, ya. Maka tidaklah orang yang sukses illa bi qiyami syukri wa sidqil iftiqar wa du'a, melainkan dia menegakkan, melakukan namanya bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu dia pasti sukses, ya. Orang yang bisa bersyukur dia pasti sukses. Di mana suksesnya? Suksesnya dia mengetahui Allah memberikan nikmat padanya, kemudian dia bersyukur. Sukses untuk mengetahui nikmat itu dari Allah. Wasidqil iftiqar, dan dia benar di dalam mewujudkan rasa butuhnya kepada Allah Ta'ala. Dia merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Wa doa, dan dia senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi doa ini salah satu kunci kesuksesan. Doa adalah salah satu kunci kesuksesan. Ayo ikhwah azani wa sallallahu. Di bagian akhir dikatakan wa milaku dzalik, dan yang menentukan akan hal itu, yang menguasai hal itu, yaitu as-sabr. Butuh kesabaran untuk bisa sukses, untuk bisa senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, butuh namanya kesabaran. Beliau gambarkan di sini. Fa'innahu minal iman, karena sabar, ya, dibandingkan dengan iman, bimanzilatir ra's binal jasad, itu seperti kedudukannya kepala pada jasad kita ini. Jadi sabar itu ketika disandingkan atau dibandingkan dengan iman, maka ini ibarat yaitu kepala dengan jasad. Apa maksudnya? Fa'idha quti'ar ra's, kalau misalkan kepala ini dipenggal, fala baqa anil jasad, jasad tidak akan hidup lagi, ya. Kalau seorang sudah dipancung, ya mati sudah, ya. Kalau orang tidak sabar, itu artinya mati. Tidak sabar artinya itu dia berarti mati. Mati apa? Mati hatinya, ya. Kalau dia tidak sabar, berarti tidak syukur, ya. Karena orang bisa bersyukur, ya, karena dia memiliki kesabaran. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus mungkin kita pernah mungkin pernah disampaikan, di antara tingkatan-tingkatan seseorang ketika mendapatkan musibah, ini yang pertama adalah yang tidak benar, yaitu dia mengeluh, ya, dia mengeluh dengan musibah yang diterimanya, ya. Kemudian tingkatan yang benar berikutnya adalah dia sabar, menerima musibah tapi dia sabar. Sabar itu tidak mengeluh, itu namanya sabar. Lebih tinggi dari itu, orang yang tertimpa musibah dia ridho. Jadi tingkatan lebih tinggi, ya, tingkatan lebih tinggi itu ridho. Ridho itu apa bandingnya dengan sabar? Kalau sabar dia itu menahan diri untuk tidak mengeluh meskipun rasanya sakit, ya, rasanya mungkin sakit, dia merasakan sakitnya
musibah tersebut, tapi dia menahan diri untuk tidak mengeluh, itu sabar. Kalau ridho, maka dia lebih tinggi dari itu, bahwasanya musibah yang diterimanya dia ngerti itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita itu kemudian menentang takdirnya? Sudah ridho saja. Jadi tidak mengeluh lagi. Bahkan melihat yaitu kebaikan, bahwa ini sudah ketetapannya Allah begitu. Tingkatan yang paling tinggi dari orang tertimpa musibah adalah syukur. Tertimpa musibah, bersyukur. Nah, ini kalau kita mendengarkan hadis sebelumnya, ajaban lil amril mu'min, sungguh menakjubkan urusannya orang beriman. Ya, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusannya semuanya adalah kebaikan. Ya. Dan itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Ya, idza asabatu sarra syakara. Kalau dia tertimpa atau mendapatkan kebaikan, mendapatkan senangan, dia bersyukur. Ya, maka khairanlah, itu baik bagi dia. Wa in asabatu dharra, kalau tertimpa musibah, keburukan, dia bersabar. Memang pada asalnya begitu. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Ya. Tapi ketika ada seorang muslim, seorang mukmin, dia dapat musibah bisa bersyukur, ini tingkatan yang paling tinggi. Kenapa dapat musibah bersyukur? Ya, karena dia bersyukur antara musibah yang dia terima dengan nikmat yang dia nikmati, masih banyak nikmat yang dia nikmati daripada musibah yang dia terima. Ingat kisahnya Nabi siapa? Ayub. Dikisahkan bahwasanya beliau sakit itu dalam satu riwayat dikatakan selama berapa tahun? Ada kisahnya 16 tahun. Sakit 16 tahun. Tapi beliau tidak kemudian mengeluh, atau beliau adalah bersyukur. Apa ketika mungkin ditanya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena ditimpa musibah atau sakit 16 tahun. Umur selebihnya sebelumnya itu berpuluh-puluh tahun tidak sakit. Nah, inilah para jamaah, ini tingkatan yang tinggi, yang susah. Memang kita akui tidak mudah, tapi harus kita jadikan bahwasanya ketika kita mendapatkan musibah itu sebenarnya kecil, sedikit dibandingkan nikmat. Contoh yang kita alami sakit. Ya, sakit katakanlah mungkin agak parah. Ya, mungkin sakit tertentu sampai opname selama sepekan, seakan-akan itu sakitnya parah sekali, ya. Kok disuruh bersyukur sih sakit begitu. Maka kalau kita lihat lagi, dia sakitnya cuma sepekan. Ya, pemulihannya mungkin juga sepekan, 2 pekan, karena 1 bulan. Tapi 11 bulan sebelumnya dia sehat-sehat saja. Nah, itu. Maka inilah para jamaah pentingnya bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita insyaallah akan lanjutkan pada pertemuan yang lainnya di bab yang berikutnya biidznillah taala, yaitu bab tentang al-haulu wal quwwatu billahi wahdah, yaitu daya dan kekuatan itu hanya dengan pertolongan Allah semata. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di dalam meminta petunjuk, meminta hidayah taufik Allah Ta'ala, dan yang paling penting bagi kita adalah berdoa. Allah memudahkan kita untuk berdoa. Jadi salah satu doa kita para jamaah, berdoalah agar kita itu dimudahkan Allah untuk senantiasa berdoa. Itu, ya, berdoalah agar senantiasa kita dimudahkan untuk berdoa. Itu yang kita selipkan di dalam doa-doa kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, dan semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa berdoa dengan baik dan benar, sehingga ijabahnya Allah akan kita terima. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.